Stop. Kasih. Lu kenapa sih? Kok marah-marah sendirian di sini? Ya, gue gak apa-apa, Gi. Lu lagi ada masalah kan? Ceritalah sama gua, Ran. Gue terpaksa harus rahasiain ini semua dari Gio. Gue gak kepingin masalah ini makin melebar. Apalagi Jody udah ngancem gue. Kalau gak ada yang lain yang boleh tahu soal ini. Ran, lu pikir lu bisa bohongin gua? Gua sahabat lu dari zaman sekolah dulu. Gua hafal banget lu. Kalau lagi kayak gini, lu lagi ada masalah, Ran. Kenapa lagi sih? Jody lagi, partner kerjanya Putri yang bikin lu marah. Maksud gue gini loh, soal Jody lu gak usah terlalu pikirin. Gak mungkin Putri berpaling dari lu buat Jody. Lu tahu kan Putri itu setia banget, Ran. Dan semua juga tahu lu sama Putri saling mencintai. Gak mungkin dia selingkuh sama Jody, udahlah. Lu inget gak? Waktu zaman berita pesawat lu jatuh. Inget kan? Lu tahu Putri setia nungguin lu, Ran. Putri setiap hari datang ke pantai buat nabur bunga, berharap lu bisa kembali. Gue juga sayang banget sama Putri. Dan gue gak mau kehilangan dia. Udah lalu gak usah overthinking lagi, Ran. Percaya sama gue, semua baik-baik aja. Gue gak apa-apa kok, Gi. Beneran deh. Gue mungkin kecapean aja, tapi sumpah gak ada apa-apa kok. Ini lagi satu ada masalah ya, satu juga pasti lagi ada masalah. Apalagi sih, Tak? Masalah sama Citra, belum selesai. Iya. Gue udah serba salah banget sama istri gue, Ji. Padahal Pak Regar tuh udah bantuin gue buat nengahin semuanya, tapi apa? Si Citra sama sekali nggak pernah dengerin omongan gue, bahkan nggak mau. Terus jadi gimana antara lo sama Citra? Kalau si Citra masih aja bersikeras nggak mau dengerin omongan gue, ya udah terpaksa. Gue harus lepasin dia. Karena gue gak mau maksa. Apalagi harus berantem terus sama dia. Tak, kalau ngomong jangan sembarangan. Dia itu istri lu loh. Gue setuju, Tak. Jangan sampai karena lo lagi emosi, lo ngambil keputusan yang gegabah. Yang lo akan menyesal di kemudian hari. Lo tau sendiri, Ran. Gue terpaksa ngelakuin ini semua karena gue udah pusing banget. Si Citra tuh selalu aja cemburuan sama gue, selalu duduk-duduk gak jelas. Padahal selama ini gimana coba gue? Gue dibela-belain buat cariin kerjaan sampingan, kerjaan double, buat apa? Buat bahagian Citra sama Raisa. Tapi apa yang gue dapet? Gue selalu dituduh-tuduh gak jelas, selalu dicemburu-cemburu gak jelas. Gini, gue ngerti kondisinya. Tapi kan maksud gue, lu kenal Citra nggak baru, Tak? Lu tahu banget sifat dia tuh emang kayak gini dari dulu. Kenapa lu baru kagetnya sekarang? Itu pertanyaan gue. Iya, Tak. Dan kan lo udah paham banget sifatnya Citra kayak apa. Emang nggak bisa apa kalian cari jalan tengah, cari solusinya? Nggak bisa diomongin baik-baik? Enggak, Ran. Gue udah capek banget. Kalau emang sampai si Citra nggak mau dengerin gue dan selalu mojok-mojokin gue udah nggak kuat lagi. Gue bakal ikutin semua kemauan Citra, sekalipun dia minta cerai. Tak, menurut gue lo berpisah itu bukan solusi yang terbaik. Lo nggak boleh nyerah gitu aja, Tak. Apalagi lo lupa, lo sama Citra udah bukan kalian berdua doang. Kalian punya buah hati. Kalian punya Raisa yang membutuhkan kasih sayang dari lo dan juga dari Citra. Tapi masalah gue udah capek banget, Ran. Gue udah capek banget. Lu pikirlah jadi gue kayak gimana. Gue kepala rumah tangga. Yang di dalam pikiran gue tuh selalu gue pikir gimana caranya dapetin uang. Cari nafkah. Cari kebutuhan, cari pekerjaan buat siapa? Buat bagian anak sama istri gue, Ran. Tapi gue sebagai kepala rumah tangga sama sekali gak dipercaya sama istri gue sendiri. Iya, gue paham, Tak. Wajar kok, itu manusiawi. Lo boleh marah, lo boleh capek, lo boleh kesel. Tapi please, kalau saran dari gue, lo pikirin itu semua baik-baik, Tak. Karena menyerah itu bukan solusinya. Lo jangan sampai nyerah di tengah jalan gitu aja, Tak.
daripada lo ketularan toksik. Jangan ngomong sembarangan deh, Kat. Lah, emang gue salah? Menurut gue, istrinya Ata yang super posesif itu udah keterlaluan banget. Segitu cemburunya sama Ata yang lagi kerja. Seharusnya seorang istri itu gak ngeribetin suami. Itu namanya toksik. Udah, Kat, gak usah diomongin lagi. Gue juga kasihan sama mereka. Kalau gue sih lebih kasihannya sama Ata. Tapi pasti ada hikmah yang bisa diambil dari masalah ini. Lo nyadar gak sih? Apaan? Mungkin lo jadi ikutan masalah Ata sama istrinya. Sebenarnya sama dia tuh jodoh. Ngaco deh lo, Kat. Udah deh, please lu gak usah bahas itu lagi. Mulai sekarang lu jangan pernah ngomong itu ke gue. Kalau misalkan ada sampai denger gimana? Gue gak enak sama dia. Kenapa Nora jadi sensi banget? Jangan-jangan Nora juga sebenarnya mikir hal yang sama kayak gue. Ini Bu, data-data yang Bu Luna minta. Saya sudah selidikin Pak Rizky secara diam-diam, termasuk saat Pak Rizky beraktivitas di luar jam kantor. Oke, hasilnya? Saya tidak menemukan Pak Rizky bertemu dengan siapapun. Dia hanya bolak-balik apartemen seperti biasa. Dan saya juga tidak menemukan tanda kecurigaan, Bu. Karena rasa cinta saya yang terlalu besar sama Mel. Sampai akhirnya saya melakukan hal buruk. Hal buruk apa? Saya nggak mau kehilangan cinta saya lagi. Saya pengen Mel terus ada di dekat saya. Dan saya menghalalkan segala cara. Saya mengambil alih perusahaan Om Raymond di saat Om Raymond koma. Supaya Mel nggak bisa jauh dari saya. Gimana tentang masa lalunya? Udah kamu selidikin juga? Apa benar Pak Rizky mengambil alih perusahaan Pak Raymond ketika dia sedang koma di rumah sakit? Benar, Bu. Pak Rizky sudah mengambil alih kuasa perusahaan Pak Raymond saat Pak Raymond koma di rumah sakit. Terus kasusnya gimana? Kasusnya sudah selesai, Bu. Pak Rizky sudah mengembalikan semuanya dengan sah saat bertunangan dengan Mel. Tapi sayangnya pertunangan itu gagal, Bu. Karena Mel balik lagi ke Tristan, Bu. Dan meninggalkan Rizky begitu saja. Ternyata penjelasan Diki sama dengan penjelasan Rizky. Apa ada yang lain? Sementara cuma itu, Bu. Kalau Ibu masih pengen bukti, saya sudah lampirkan beberapa foto dan dokumen sesuai yang dibutuhkan. Ternyata Diki juga nggak menemukan hal yang aneh dari masa lalu Rizky. Walaupun aku masih tetap belum sepenuhnya percaya sih sama Rizky. Jadi gimana, Bu? Apa saya sudah cukup untuk menyelidiki Pak Rizky? Saat ini sudah cukup. Nanti ketika saya butuh kamu lagi, saya akan telepon. Baik, Bu. Ingat ya Diki, mengenai ini semua rahasia kita berdua aja. Dan gak boleh ada satu orang pun yang tahu. Baik, Bu. Dari tadi Luna nggak sadar kalau dari tadi gue di sini dan gue memperhatikan dia. Sorry Luna, nggak semudah itu kamu bisa tahu siapa saya yang sebenarnya. Karena saya masih harus memanfaatkan kamu sampai saya bisa berhasil meraih tujuan saya yang sebenarnya. Pak Rizky, semuanya yang Pak Rizky suruh kerjakan sama saya sudah saya lakukan. Good job.